Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita hari ini sudah berada di pertengahan, tepatnya tanggal 14 bulan Sya'ban ini. Dan insyaallah 16 hari lagi kita akan berjumpa dengan satu bulan yang kita tunggu bersama. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat jumpa Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua, sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang penuh berkah ini. Saudara, Ramadannya pasti datang, pasti menjumpai, akan berjalan dan berjalan Ramadan ini. Tapi kitanya, walaupun tinggal 16 hari, tidak ada jaminan kita bisa bertahan hidup 16 hari ke depan, karena ajal itu rahasia Allah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tetap kita optimis, yakin Allah akan berkenan memanjangkan umur kita sehingga berjumpa dengan Ramadan yang sangat mulia ini. Coba lihat saudara, Ramadan tahun lalu sebagian saudara kita bersama-sama dengan kita, ikut ngaji bersama begini, berpuasa, salat tarawih bersama-sama dengan kita. Tapi hari ini mereka sudah tidak kita temui. Mereka sebagian dari saudara kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang mendahului kita ini semuanya husnul khatimah, diterima seluruh amal salehnya, diampuni semua dosa dan salahnya, dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun juga sebenarnya hum sabiqun wa nahnu lahiqun. Mereka mendahului kami dan kita pun juga akan menyusul, akan berjumpa dengan mereka semua insyaallah. Saudara, tentu kita juga berdoa, tidak hanya doa panjang umur Pak, tapi juga berdoa mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Kenapa kita perlu minta sehat jemaah sekalian? Lah apalah artinya kita panjang umur berjumpa dengan Ramadan kemudian kita sakit. Kalau sakit yang jelas kita tidak bisa berpuasa. Kalau sakit kita sudah jelas tidak bisa salat malam. Kalau sakit kita juga tidak bisa nikmat membaca Al-Quran. Padahal peluang pahala besar itu ada pada 3 hal itu: berpuasa, salat malam, membaca Al-Quran. Bahkan kalau sakit doanya pun susah untuk bisa khusyuk, karena capek kita ini, ngantuk dan lain sebagainya. Nah, salah satu doa orang-orang terdahulu minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, karuniai kami keberkahan, barakah umurnya, barakah kesehatannya juga. Insyaallah barakah pula hartanya dan amal-amalnya. Ya. Dan pertemukan kami dengan Ramadan ini fi sihhatin wa afiyatin,
dalam kondisi sehat walafiat. Wa anta radin anna, dan engkau sangat ridho kepada kami. Itu doa kita. Jadi di masa-masa seperti ini jamaah sekalian, mumpung masih ada waktu ya, setengah bulan ke depan, ayo berdoa Pak. Doa panjang umur dan doa sehat walafiat. Nah, kalau saya pada pagi ini sebenarnya saya ingin melanjutkan Pak kajian saya, tapi ini karena momennya momen Ramadan, menyambut Ramadan, izinkan saya merenungi ayat yang setiap Ramadan ayat ini tidak terlalu asing bagi kita semua. Al-Baqarah ayat 183 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba lihat Pak. Saya mencoba dengan pendekatan yang lain. Dipanggillah kita oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Berarti iman ini harus kita tata. Sebab hanya orang beriman yang akan bisa memaksimalkan Ramadan. Para ulama mengomentari ayat ini adalah i'dad aqidi. Persiapan akidah kita, persiapan mentalitas kita. Menata iman, menjaga iman. Karena Allah memanggil sebelum memerintah kepada kita untuk puasa, dipanggillah kita dengan panggilan beriman. Maka kalau orang tidak punya iman, tidak akan bisa merespon puasa ini. Pertanyaannya, bagaimana suasana iman kita saat ini? Orang beriman jamaah sekalian pasti senang menyambut Ramadan. Orang beriman pasti bahagia dengan datangnya Ramadan ini. Jadi kalau ada di antara kita ini masih merasa beban, Ramadan datang, tidak makan lagi saya ini. Ramadan datang 1 bulan, saya harus berhaus-haus. Ramadan datang, saya malamnya nanti tidak bisa langsung tidur, sujud ruku 11 rakaat, 23 rakaat. Ini kalau tidak ada iman Pak, iman tidak sambian tata mulai saat ini, jadi beban Ramadan. Dan Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan jenengan tahu kan iman itu bertahan, meningkat, kokoh, yazidu bit ta'at wal ibadat wal a'malil khairat as-salihat. Iman itu meningkat, kokoh, masuk dalam sanubari kita ini manakala kita semua terlibat dengan ketaatan, ibadah, amal-amal saleh. Ini seakan-akan Allah sengaja memuqaddimah dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu, ketika nanti akan menerima perintah puasa dan salat malam setelah baca Quran dan lain sebagainya sampai akhir ayat-ayat berikutnya itu, supaya kita ini Pak, bulan-bulan ini, hari-hari ini adalah hari-hari iman, hari-hari ketaatan, hari-hari ibadah. Makanya kata Sayyidina Usama bin Zaid yang diperkuat lagi oleh hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dua-duanya hadis ini Pak dihasankan oleh Imam Albani rahmatullah alaih. Ya, ma ra'aitu Rasulullah sama syahra minasyuhur illa fi hadhihi syuhur, atau illa fi hadha syahr, ay syahr Sya'ban. Saya belum pernah melihat Nabi itu hampir-hampir berpuasa 1 bulan penuh setelah Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban ini. Pada bulan Sya'ban ini. Ada apa ya Rasulullah? Kita kemarin Rajab loh. Dan kita tahu Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan kita semua memuliakan Rajab. Dan kok justru di bulan ini Sya'ban ini luar biasa. Apa kata Nabi jamaah sekalian? Hadzalika syahr yaghfulu anhu katsirun minan nas. Ini bulan Sya'ban ini jemaah sekalian, banyak di antara manusia ini lalai memperhatikannya. Karena diapit oleh baina Rajab wa Ramadan. Rajab bulan mulia, Ramadan bulan sangat mulia. Tengah-tengahnya ini Sya'ban. Sekarang ini Pak, banyak orang lalai di sini.
Padahal jemaah sekalian, di bulan ini turfa'ul a'mal, seluruh amal-amal manusia diangkat oleh malaikat. Wa ana uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin sekali ketika amal-amalku diangkat oleh malaikat ini dalam kondisi berpuasa. Begini, saya jadi mencoba untuk menelaah Pak tentang raf'ul amal, diangkatnya amal manusia ini. Ternyata amal manusia, amal kita ini semua Bapak Ibu, amal kita semua ini, laporan malaikat itu ada laporan harian Pak, ada laporan pekanan. Ini hadisnya semua sahih, di Riyadhus Shalihin cukup jelas. Ada laporan bulanan dan nanti ada laporan tahunan. Kapan laporan tahunan? Nanti malam Pak, malam nisfu Sya'ban. Saya akan dudukkan ini secara proporsional. Kalau laporan harian itu terjadi pada 2 waktu mulia, subuh dan waktu asar. Yata'aqabani malaikatul lail wa malaikatul nahar, itu bahasa Nabi. Nanti 2 malaikat sip-sipan Pak, melaporkan kepada Allah, malaikat malam dan malaikat siang. Yang malaikat malam itu turunnya kata Nabi fi waqtil fajr, di waktu fajar, waktu subuh. Malaikatul nahar, malaikat siangnya dan sorenya itu terjadi kapan? Di waktu asar. Sampai Nabi mengatakan kalau kalian terpaksa harus memperhatikan betul-betul salat itu, perhatikan 2 salat ini. Inilah salat Pak yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik. Berbahagialah kalau jenengan Pak salatnya subuh di masjid. Berbahagialah kalau sampean salat asarnya di masjid. Dan tolong ketika habis salat itu jangan langsung pulang Pak. Nikmati salat subuh itu kalau perlu sampai fajar, sampai matahari terbit. Asar juga begitu, jangan langsung balik. Nikmati sampean berdoa, karena doa sampean diamini oleh malaikat yang akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Rasulullah, berdialoglah Allah dengan malaikat ini. Kaifa tajidu abdi? Bagaimana engkau mendapati hambaku? Allahu Akbar. Kata malaikat malam ini, aku tiba di waktu subuh ya Rabb, aku dapati hambamu ini salat. Nanti nanya Pak malaikat yang lapor sore, bagaimana kau mendapati hambaku? Aku bingung, tiap hari setiap aku dapati dia dalam kondisi apa? Salat juga. Makanya Pak, jangan sampai subuh sampean terlambat. Kalau sampean ingin disaksikan oleh malaikat. Tiap hari ini jemaah sekalian, jangan sampai asarnya pun juga terlambat, eman Pak. 2 salat yang memang berat bagi kita jemaah sekalian. Ini laporan harian. Nanti ada laporan pekanan Pak. Yang pekanan itu terjadi pada 2 hari. Turfa'u a'malu ummati fi yaumil itsnaini wal khamis. Diangkat amal-amal umatku itu pada hari Senin dan hari Kamis. Masya Allah. Fa'awaddu, dalam riwayat fa'uhibbu an asuma fi hadainil yaumain. Maka aku sangat suka berpuasa pada 2 hari ini. Maka Pak, salah satu illah sebab kenapa disunahkannya puasa Senin Kamis, karena di Senin Kamis itu amal-amal kita diangkat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu selama 1 pekan, Pak. Jadi ada laporan hariannya itu subuh dan asar, laporan pekanannya Senin dan Kamis. Berbahagialah kalau sampean Senin Kamis suka berpuasa jemaah sekalian. Nanti ada laporan bulanan, dikomentari oleh para ulama, itu tanggal Ayyamul Bid macam sekarang ini. Sekarang tanggal 14. Berbahagia sampean yang berpuasa kemarin Pak, sekarang dan besok, tambah lagi Kemisnya sekalian ya. Ya apalagi ini bulan Sya'ban memang diperintah untuk berpuasa sunnah. 13, 14, 15 itu laporan bulannya. Laporan tahunannya nanti malam Pak. Ya nanti malam nisfu Sya'ban. Nah saudara, Sya'ban secara keseluruhan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30 besok, saya kurang tahu ini, itu detik-detiknya, menit-menitnya Pak, malaikat berlomba-lomba untuk merapikan amal-amal sampean,
untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anda sampai mengatakan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah, kata para sahabat jemaah sekalian. Nabi memang sangat serius beribadah di bulan Sya'ban ini, sekaligus sebagai pemanasan warming apa? Pemanasan menghadapi apa? Ramadan. Subhanallah. Detik-detiknya, menit-menitnya, makanya kata Nabi, kata Aisyah, saya belum pernah Nabi melihat berpuasa 1 bulan penuh setelah Ramadan kecuali pada bulan ini. Karena memang kata Nabi banyak di antara manusia lalai, padahal di bulan inilah malaikat setiap saat membersamai kita, Pak. Rugi kalau sampean dibersamai malaikat kemudian sampean bermaksiat kepada Allah. Nah, kembali lagi pada ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, Masya Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan loh kepada kamu untuk berpuasa. Artinya apa, Pak? Ayo tata iman kita ini, ya apa imanku ini? Dan sampean tolong hari-hari ini adalah hari-hari puasa, iman meningkat pasti. Hari-hari ini adalah hari-hari salat malam, Pak, malam-malamnya itu, iman pasti meningkat. Hari-hari ini adalah hari-hari latihan juga i'tikaf di masjid, iman pasti meningkat. Hari-hari ini adalah hari-hari kita memperbanyak amal saleh yang lainnya, berinfak, bersedekah, silaturahim. Pokoknya Pak, bulan Sya'ban kita menjadi semi-semi malaikat, Pak. Keluarga semakin harmoni, dengan anak semakin akrab, tidak ada permusuhan di antara kita jemaah sekalian. Oke. Kenapa? Karena nanti sampean dipertemukan dengan 1 bulan yang sangat mulia, Ramadan. Bulan dibukanya pintu surga, tidak ada 1 pintu pun yang tertutup. Ini sinyal, Pak, dari Nabi. Nabi ingin mengatakan kepada kita, tidak pantas loh umatku, umat Muhammad ini masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan tidak bisa masuk surganya Allah. Bulan 1 bulan penuh, Pak, neraka, pintu neraka ditutup, tidak ada 1 pintu pun yang terbuka. Tidak pantas kita menjadi umatnya Rasulullah, masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan kok bisa mampir ke neraka. Padahal di bulan ini, Pak, Allah menghambur-hamburkan karunia maghfirahnya buat kita, menghambur-hamburkan keberkahannya, rahmatnya, peningkatan pelipat gandaan pahala buat kita, hanya buat kita umat Muhammad ini. Oleh kok bisa kemudian kita tidak ada persiapan? Allah memanggil kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, Pak, kita udah beriman belum ini? Meningkat tidak iman kita ini? Sudah sering puasa sunnah tidak kita ini? Malamnya sudah salat tahajud tidak kita ini? Nanti, Pak, Ramadan sepanjang malam 30 malam kita akan disuruh salat tarawih. Saya kok tidak yakin. Ini lagi viral, Pak, ceramah saya 10 tahun yang lalu ini. Saya kok tidak yakin antum akan menikmati puasa Ramadan kalau di hari-hari seperti tidak pernah puasa sunnah sama sekali. Jadi beban bagi kita, Pak. Tapi kalau sampean latihan, Pak, sebagai konsekuensi iman yang kita miliki, ya ayyuhalladzina amanu tadi itu, sampean sudah latihan puasa sunnah, masuk Ramadan, enteng Ramadan dan menikmati puasa itu. Saya juga tidak yakin antum akan bisa 30 malam berturut-turut salat tarawih atau qiyamul lail di 10 malam terakhirnya juga. Kalau di hari-hari malam-malam seperti ini selama Sya'ban tidak pernah sujud dan ruku, qiyamul lail, tahajud, walaupun 2 rakaat 1 witir. Di bulan Ramadan, ya akhi, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, sepakat para ulama, zikir yang paling disukai oleh Allah baca Quran. Saya kok tidak yakin kalau hari-hari seperti ini sampai tidak pernah membuka Quran sama sekali. Apalagi memang tidak bisa baca Quran, lebih susah lagi nih, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Subhanallah, jamaah sekalian. Monggo, ini namanya, Pak, persiapan secara ruhani. Ya, secara Pak? Secara ruhi, ya. Puasanya dihidupkan, puasa sunnahnya, salat malamnya dihidupkan. Kemudian juga baca Qur'annya dibaca lagi. Ke masjid, Pak, betah, jangan langsung pulang. Nikmati aja, Pak, kan di Ramadan kita akan begini lagi, pahalanya lebih gede lagi. Ya,
Terus apa lagi jemaah sekalian? Zikirnya Pak. Wah, indah jemaah sekalian. Nah, saudara, tentu persiapan berikutnya adalah sebagaimana saya katakan tadi, setelah iman Pak, iman kokoh tapi sakit-sakitan, susah juga. Ya, jangan sakit Pak ya. Dulu Pak, saya ngelihat semangatnya saja jemaah sekalian. Dulu para sahabat ridwanullahi alaihim, para tabi'in kalau masuk Sya'ban begini Pak, memanggil tukang bekam Pak. Terlepas sampean suka atau tidak suka dengan bekam ya, tapi saya ngambil spiritnya saja. Mereka spiritnya, semangatnya pingin sehat. Pokoknya Ramadan tidak pingin sakit. Ya mungkin dalam konteks saat ini Pak, mungkin sampean general check up. Monggo, general check up Pak. Periksa kolesterol kita. Periksa Pak asam urat sampeannya. Pola makan dijaga mulai saat ini. Terus apa lagi jemaah sekalian? Tidurnya yang sempurna Pak. Jangan berlebihan, jangan juga kekurangan ya. Olahraga ringan Pak. Pokoknya semangatnya Ramadan saya tidak boleh sakit. Nah, kira-kira begitu. Ya, itu namanya Pak i'dad jasadi, persiapan secara fisik. Secara fisik ya. Ada satu lagi jemaah sekalian namanya i'dad fikri Pak, atau ilmi, persiapan secara keilmuan. Nah, mudah-mudahan ini bagian daripada persiapan kita ngaji bersama ya. Saya berharap Bapak di rumah nanti browsing ya. Ya, apa yang perlu saya lakukan di bulan Ramadan? Apa itu puasa? Pelajari Pak. Sehingga masuk puasa tahu ilmunya. Beda Pak. Kalau hanya terjebak dengan rutinitas tahunan, dengan orang yang belajar, saya berpuasa maunya begini loh puasa ini. Puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan nafsu. Mata untuk memandang lawan jenis, menahan nafsu mulut untuk tidak berbicara kecuali yang baik-baik, menahan untuk tidak mendengarkan yang kotor-kotor. Pelajari semua Pak. Baik ilim dengan ilmu. Ya. Nanti suruh salat malam, sampean pelajari Pak, mana salat malam yang paling bagus? Apakah 11 rakaat, 23 rakaat? Silakan. Nanti sampean beristihad sendiri-sendiri. Rasanya saya menikmati 23. Monggo. Saya menikmati 11 rakaat, monggo. Yang penting yang 11 rakaat jangan ngebut Pak. Ya. Yang 23 rakaat juga tumak nina. Yang repot Pak, 23 rakaat itu lebih cepat daripada yang 11 rakaat jemaah sekalian. Nah, ini tidak ada ilmunya Pak. Yang repot lagi Pak, 11 rakaat ngebut juga. Wah. Ini tidak pakai ilmu. Kita pingin namanya qiyam al-lail Pak. Salat malam, menghidupkan malam. Salatut tarawih tak apa tadi Pak? Rahayaruhu, salat rehat Pak, salat tenang. Tidak boleh terburu-buru. Kalau saya Pak mencari masjid yang paling lama justru Pak. Yang paling lama bacaannya, karena kita ini ingin berakrab-akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masjid kami itu dari mulai tanggal 1 Ramadan Pak sampai tanggal 30 Ramadan kunut terus menerus Pak. Saya sengaja mendatangkan imam dari Mekah. Dua-duanya dari Mekah Pak. Syekh Said dan Syekh Ar-Rahman sudah berjalan 5 tahun selama ini. Sebelumnya dari Yaman, dari apa segala macam. Ini sekarang saya permanenkan. Dan alhamdulillah kunutnya hampir 1/4 sampai 20 menit Pak. Tidak ada yang merasa gelisah. Menikmati betul dan semuanya pada menangis. Kita pingin yang begitu jemaah sekalian. Nah, tapi kalau sampean hari-hari seperti ini tidak ada ilmunya, tidak pernah latihan juga. Aduh, kok cek lama. Akhirnya semangat sampean jadi masjid yang paling cepat. Padahal pulang nanti Pak nonton televisi. Ramadan nonton televisi ya, mana? Ramadan nonton YouTube. Emangnya Ramadan itu Pak ya, hari-hari ibadah. Allah menurunkan rahmatnya, ada pelipat gandaan pahala buat kita jemaah sekalian. Tak main-main ya. Nah saudara, terakhir barangkali ya, namanya persiapan secara finansial Pak. Nah, ayo kaplingkan Pak rezeki sampean. Karena di bulan Ramadan sampean diperintah untuk memperbanyak infak dan sedekah. Harus beda Pak porsi sedekahnya dibandingkan dengan hari-hari seperti ini. Kita ngejar pelipat gandaan pahalanya. Di bulan Ramadan sampean disunahkan untuk memberi takjil ya. Takjil butuh apa? Butuh uang ya akhi. Saya berharap tidak ada satupun di antara kita kecuali semangatnya Pak, semangat ngasih takjil. Sesuai dengan kemampuan sampean masing-masing. Bahkan saya katakan bagi yang tidak mampu sama sekali minimal beli 1 karton aqua.
1 karton air mineral, mau santri ya, mau bariklana atau apa gitu, silakan. Isinya berapa itu? 48 ya. Minimal ngasih buka puasa kepada 48 orang. Sudah lebih 18 orang. Ya. 1 bulan kan 30 Pak ya. Minimal ada alasan bagi kita. Jangan hanya menikmati takjilnya orang, Pak. Semangatnya semangat ngasih takjil. Dan pahalanya ya akhi, sampean Pak, orang kalau tiap hari ngasih takjil, yakin, hakul yakin sampean dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Ada hadisnya itu. Ini panjang kalau saya bahas ini jamaah sekalian. Kalau sampean ngasih rezeki yang halal diberikan kepada orang yang sedang berbuka puasa, dari rezeki yang halal berupa makan, minuman, nanti pada malam Lailatul Qadar itu Jibril datang mendoakan sampean secara khusus. Jadi salah satu cara untuk bisa meraih malam Al-Qadar itu punya semangat untuk memberi takjil. Takjil itu kan butuh apa? Butuh finansial Pak, mulai sekarang. Yang mengeluarkan zakat, ayo mulai sekarang diatur Pak. Jangan nanti pas akhir-akhir Ramadan sibuk ngitung uang Pak. Mulai sekarang dihitung uangnya. 2,5% kekayaan saya untuk zakat. Sekarang sebagai bentuk konsekuensi iman yang kita punya. Ramadan tinggal kita bagi-bagi jamaah sekalian, seperti itu. Mudah-mudahan jadi pencerahan buat kita semua, panjang umur semuanya Pak, sehat walafiat. Jumpa dengan Ramadan insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa anta radin 'anna bi rahmatika ya akramal akramin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.